kita masih jauh, Nuri. Hari sudah hampir senja. Tampaknya kita harus bermalam di sekitar sini. Coba kita tanyakan pada Pak Tua itu. Pak Tua, bisakah Bapak tunjukkan di mana penginapan terdekat di sekitar sini? Tidak ada satupun penginapan di sekitar sini, Nak. Tapi gedung tua yang di depan rasanya cocok untuk orang seperti Anda. Kenapa, Nuri? Kita beruntung telah mendapatkan tempat bermalam gratis. Pak Tua, Bapak baik sekali. Terima kasih ya Pak atas semua kebaikan Bapak kepada kami. Ya, sama-sama. Tapi hati-hati dengan rumah kosong itu, Nak. Siluman penghuninya sangat tidak ramah. Terima kasih Pak Tua, aku akan berhati-hati. Besar juga tempatnya, tapi karena penghuninya tidak ramah, kita harus waspada, Nuri. Firasatku mengatakan penghuni di sini setingkat di bawahku. Dan Pak Tua itu juga bukan orang sembarangan rupanya. Setidaknya dia tahu aku bukan dari golongan jahat. Putri, apa tidak sebaiknya cari tempat lain saja? Rumah itu kayaknya tidak bersahabat. Kan sudah aku bilang aku bisa mengatasinya. Kadang-kadang Tuan Putri keras kepala. Bersih dan apik juga ruangan ini. Semuanya terawat dengan baik. Tapi kenapa dia tidak ramah katanya? Mungkin karena itu, makanya tak seorang pun berani tinggal di sini. Ayo Nuri, sekarang coba kita lihat ke dalam. Wah, lihat Nuri, bagus sekali. Aku suka sekali dengan rumah ini. Tapi di mana pemiliknya? Aku ingin segera berkenalan dengannya. Ayo Nuri. Nuri, aku merasa seperti ada yang sedang mengawasi. Siapa kau? Lancang benar kau berani masuk tanpa izin. Benar dugaanku. Wah, ternyata yang punya rumah cantik juga. Apa maksud dan tujuanmu datang ke tempat ini? Lekas jawab, kalau tidak pedangku yang akan bicara. Siluman ular hijau rupanya. Berani benar kau mengancamku seperti itu. Dari ketidaktahuanmu tentang siapa diriku saja, sudah menunjukkan seberapa tinggi tingkat kemampuanmu. Aku tidak buta, Nona sombong. Kau memang bertapa beberapa ratus tahun lebih lama dariku. Tapi tidak berarti kesaktianku lebih rendah darimu. Oh, bagus kalau kau sudah tahu. Ternyata kau setingkat lebih tinggi dari perkiraanku. Tutup mulut besarmu itu. Aku yang punya rumah ini dan kau belum jawab pertanyaanku. Baiklah, aku tidak ingin berselisih. Dan aku tidak bermaksud jahat. Aku sedang dalam perjalanan ke tempat Dewi Kuan Im. Aku minta penjelasan darinya. Mengapa setelah 1800 tahun bertapa, belum juga jadi Dewi? Begitulah Nona cantik. Sekarang izinkan aku bermalam di sini barang sehari saja. Oh, silahkan. Aku rela menyerahkan rumah ini, bahkan menjadikan diriku sebagai abdimu. Asal kau bisa mengalahkanku. Hiya! Ayo, sikat terus, jangan kasih Hei, rupanya kau curang sekali, Nona. Seharusnya kau memberitahu aku dulu kalau kau ingin menyerangku. Katanya ilmumu sudah tinggi, kok masih kecolongan? Rupanya dia ingin melakukan pembalasan. Rupanya dia tidak main-main. Aku harus beri dia pelajaran sekarang. Kurang ajar. Kau boleh juga, tapi kau jangan sombong dulu, karena walau jatuh aku belum kalah. Itu baru pelajaran pertama bagi anak nakal. Jangan senang dulu, aku masih punya satu lagi untukmu. Ayo, keluarkanlah semua kemampuan yang kau miliki. Sekarang rasakan sandalku ini. Hiya! Senjata andalannya ternyata sendal terbang. Sudahlah, sebenarnya aku tidak ingin bertarung denganmu. Hiya! Hiya! Hit! Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak semudah yang kau perkirakan. Waspadalah dengan jurus mautku. Hiya! Hiya! Sekarang coba kau katakan soal apa itu. Karena 2 hari lagi adalah hari besar Cengbeng, saya mohon izin untuk berziarah ke makam ayah dan ibu saya. Kau memang anak yang baik dan berbudi. Tentu saja aku izinkan. Tetapi ada syaratnya. Setelah selesai, kau harus segera kembali kemari. Karena toko obat kita pasti akan ramai pada hari itu. Terima kasih Tuan, terima kasih.
Apalagi yang ingin kau sampaikan? Saya rasa tidak ada lagi, Tuan Oh. Cuma itu. Baiklah kalau begitu, sekarang kembalilah bekerja. Tuan Oh, terima kasih. Hanya segitu rupanya. Kau harus sempurnakan kembali jurusmu. Oh ya, bagaimana dengan janjimu tadi? Kau akan menepatinya kan? Wah, ternyata ilmu Tuan Putri hebat juga. Ayo bangun. Aku akan membantumu. Ayo, berdirilah. Sekarang giliranku. Istirahat. Aku kagum sekali dengan kegigihanmu, Nona, untuk mempertahankan hakmu. Baiklah, aku akan menepati janjiku tadi. Dan mulai sekarang, aku akan mengabdikan diriku padamu, Tuan Putri. Halo. Tadi kayaknya pada sengit banget. Kau sekarang jadi berbalik akrab. Heran. Ini sahabatku, Nuri namanya. Oh ya, Nyonya, kalau kau mau istirahat, di sana ada kamar yang bagus untukmu. Terima kasih. Hei, mau kemana kalian? Ramai juga hari ini. Ya, namanya juga hari raya. Ayo. Lagi pula di sana katanya gadisnya cantik-cantik. Siapa tahu kita bisa berkenalan dengan mereka. Ayo kita ke sana. Ayo. Ong Tuan, bagaimana kalau sekarang kita jalan-jalan ke Telaga Barat dulu? Janganlah, kan tadi Tuan Wange pesan supaya segera pulang. Iya, aku tahu. Tapi sekarang kan kita sedang libur, Ong Tuan. Aku ingin sekali melihat pemandangan yang sangat indah di sana. Tapi nanti kalau dimarahi Tuan Wange bagaimana dong? Jangan khawatir, sebentar saja. Setelah itu, kita langsung pulang. Bagaimana ya? Tapi aku takut. Baiklah, sekarang begini saja. Kau pulang duluan, dan jika dia menanyakan aku, bilang saja aku ke rumah kakakku. Setelah itu, aku akan pulang. Baiklah, kalau memang itu maumu. Kau jangan khawatir, aku pasti pulang. Baiklah, sampai nanti. Cepat sekali hilangnya. Di mana ya? Itu dia. Beruntung sekali aku. Wah, panoramanya Iya, indah sekali. di sini memang indah sekali pemandangannya ya. Benar-benar menakjubkan. Benar juga kata orang tadi. Ternyata gadis-gadisnya cantik-cantik. Permisi Nona-Nona. Kalau tidak mengganggu, bolehkah saya ikut bergabung dengan kalian? Senang sekali. Senang sekali. Ayo ke sini. Tidak. Jangan malu-malu. Kenapa ya setiap pemuda selalu bersikap seperti itu pada kita? Kok dia kabur seperti melihat hantu? Memangnya ada yang Iya. salah? Rupanya di situ. Gadis-gadis cantik yang ku cari-cari dari tadi. Semoga mereka mau. Permisi Nona-Nona, hujannya agak deras. Begini, kalau kalian ingin memakai payung saya, pakai saja. Jangan malu-malu, saya tidak keberatan, sungguh. Oh, Tuan baik sekali. Terima kasih. Sebenarnya tadi sebelum berangkat, kami sudah menyiapkan payung. Tapi sayang tertinggal di rumah. Oh begitu, oh ya ngomong-ngomong, nama kalian siapa? Nama saya Xiao Cheng dan temanku ini adalah Nona Pehtinio. Namaku Han Bun, aku juga tinggal di Cian Tokoang.
Aku bekerja sebagai tukang obat di rumah hartawan Tuan Ong. Sebenarnya, tadi mau kemana? Saya ingin pergi ke rumah kakak perempuan saya. Oh ya? Di mana rumah kakak perempuanmu itu? Dekat pasar lama. Oh ya, ini payungnya. Silakan. Wah, terima kasih ya. Kamu baik sekali. Besok akan kami kembalikan ke rumah kakakmu. Jangan. Loh, kenapa kamu sampai terkejut begitu? Memangnya kita nggak boleh main ke rumah kakakmu? Bukan begitu. Boleh-boleh saja. Tapi biar saya saja nanti yang mengambil ke rumah kalian. Boleh kan? Oh, boleh. Kami senang sekali. Kalau kau mau datang ke rumah kami, silahkan. Kami akan menyambutmu dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Benar ya mau datang ke rumah? Kami menunggu loh. Tinio, tidak kusangka kau cantik sekali. Semoga kau belum ada yang punya. Baik hati sekali ya, si Hanbun itu, Xiao Cheng. Sejak kemarin kita bertemu dengannya, aku merasa telah jatuh hati kepadanya. Rasanya dialah yang pantas nanti menjadi pendampingku. Aku benar-benar menyukainya, tapi... Aku mengerti apa yang kau rasakan saat ini, Tinio. Tapi menurut pendapatku, walau dia miskin, dia orangnya jujur. Memang benar, tapi zaman sekarang, cinta tanpa uang mana mungkin? Bagus. Jadi kalau masalah cinta dan uang, aku nggak diajak rembukan. Tinio, aku ada ide. Bagaimana kalau kita memberi dia uang saja supaya kaya? Dengan kehebatan ilmumu, itu kan gak terlalu sulit. Di samping itu kita juga membantu merubah nasibnya. Iya kan? Bagaimana menurutmu? Kau setuju nggak dengan pendapatku yang cemerlang tadi? Aku juga ada pemikiran ke arah situ. Tapi Xiao Cheng, bagaimana kalau... Sudahlah. Kau ini orangnya suka bimbang. Jangan terlalu banyak dipertimbangkan. Kakak Li Konghu belum pulang juga ya? Belum tahu ya. Sekarang Kali Konghu dapat tugas jaga malam. Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin pamit pulang. Ingin pulang? Besok saja pulangnya. Kita kan baru saja ketemu. Lagi pula kau belum cerita padaku tentang pekerjaanmu di tempat yang baru. Ayo cerita, aku ingin mendengar. Baiklah, kalau begitu aku akan cerita. Ada perlu apa sih Tante manggil kita? Romannya serius amat. Aku sedang membutuhkan uang sejumlah 1000 tael emas. Bisakah kalian mendapatkannya? Aku benar-benar membutuhkan bantuan dari kalian. Bisa kagak lo? Gimana ya? Nah, Ane tahu deh caranya. Pokoknya Tante tenang aja. Ane bakal penuhi kebutuhan Tante hari ini. Tenang aja Tante, nyok kita jalan. Nyok. Endut. Lembet loh. Tapi ingat, Apanya? jangan sampai gagal. Kagak sari-sarinya Tuan Putri nyuruh kita begini pakai pengen duit emas bikin susah aja.
Kenapa lo? Penakut amat sih lo. Sini lo. Diam. Kita kan bangsanya tuyul. Mana bisa dia lihat kita? Tuh, lihat. Dia kagak lihat kita. Iya kan? Hah? Benda apa ini? Sepertinya... Sekeping uang emas. Sebaiknya aku segera lapor ke pimpinan gudang. Aku harus bertanggung jawab atas seluruh uang yang tersimpan di sini. Tuh kan, bener apa yang gue bilang. Dia kagak lihat kita. Dia nyobong. Nyok. Kenapa kau harus cepat-cepat pergi? Aku ada janji dengan majikanku. Ini dia, Gang Xiong Deheng, tempat tinggal mereka. Sebaiknya aku tanyakan kepada orang itu. Permisi Pak, di manakah tempat tinggal keluarga Margape? Oh maaf, aku tidak tahu, tapi setauku tidak ada keluarga yang bermargape tinggal di sini. Begitu ya Pak. Baiklah Pak, terima kasih banyak. Jangan-jangan mereka membohongiku. Itu dia orangnya. Nona Xiaochen? Nona Xiaochen? Han Bun, apa kabar? Senang sekali rasanya kau menepati janjimu. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, inilah tempat tinggal kami. Ayo silakan. Bukan main. Ternyata rumah ini besar dan indah sekali. Selamat pagi, Han Bun. Jadi dia orangnya. Penampilannya biasa-biasa saja. Coba kalau dibandingkan dengan aku. Keren mana? Sekali lagi, terima kasih atas pinjamannya. Sama-sama. Bagaimana aku membalasnya? Sudahlah Nona-Nona. Yang penting kalian tidak kehujanan. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil sarapan dan minum teh? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Ayolah, jangan malu-malu. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Tidak usah repot-repot. Aku tadi sudah sarapan. Ayolah, jangan malu-malu. Kami senang sekali kalau kau mau sarapan dan minum teh bersama kami. Oh ya, bagaimana dengan kemarin kebasahan ya? Iya, kasihan sekali. Kami jadi nggak enak. Kamu yang punya payung, tapi malah kamu yang basah kuyup. Maaf ya. Genit banget nih cewek. Apa sih yang dilihat dari cowok yang kayak gitu? Ganteng kagak? Kayak gini dong. Kalau mau milih cowok. Baiklah. Celaka 12. Bagaimana mungkin ada uang hilang dari dalam peti yang masih terkunci? Ada apa ya? Kenapa marah-marah? Ada orang yang mencuri uang 1000 tel emas di kantor tadi malam. Kejadiannya pas giliranku jaga lagi. Sekarang aku dituntut untuk menemukan uang tersebut dalam 3 hari. Kalau tidak dapat, aku bisa kena hukuman. Sabarlah ayah, lebih baik sekarang ayah duduk dan minum dulu. Percayalah, tidak lama lagi pencuri itu pasti akan tertangkap. Hah? Yang benar? Kamu tahu siapa pencuri itu? Siapa? Aku tidak percaya. Adat kita memang mensyaratkan, jika seorang pria ingin menikah, maka ia harus memiliki kekayaan lebih dari yang dimiliki oleh wanita itu. Ya ampun, gak salah tuh. Hah? Tikus-tikus edan. Ya, aku mengerti. Itulah adat. Jadi orang seperti diriku ini tidak mungkin bisa menikah sebelum aku menjadi orang kaya.
Tinyo, sesungguhnya aku... Sudahlah, kau jangan bicara seperti itu, Han Bun. Ini uangnya. Aku yakin banyak gadis cantik yang mengejarmu. Kalau saja aku satu di antara mereka. Dengan 1000 tael emas, sekarang kau bisa melamarku. Ah, ngomong apa sih dia? Kok nggak jelas? Tinyo, apakah saya tidak salah dengar? Kau ingin menjadi istri saya? Kasian banget. Tinyo, jika ini memang sudah menjadi nasibku, betapa bahagianya aku mendapatkan jodoh seorang putri secantik dirimu. Han Bun, berjanjilah kau padaku. Pasti, aku pasti menepati janjiku padamu. Tinyo, Xiao Chen, kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa ya. Berhati-hatilah, Han Bun. Ada pemeriksaan. Sebaiknya aku lewat jalan lain saja. Sangat berbahaya. Hai. Maaf, aku tadi tidak sengaja. Maaf, kau simpan di mana matamu? Kau belum kenal aku. Aku ini jagoan di sini. Mau coba-coba ya? Hah? Tidak. Tidak ada kata maaf. Kau jelas-jelas telah melanggar aturan orang berjalan. Karena itu kau harus dihukum karena menabrak aku. Tidak, Pak. Maafkan saya. Saya tadi tidak sengaja, Pak. Sungguh, Pak. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja, Pak. Ini adalah pelanggaran. Kau harus dihukum atau kau harus membayar denda. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya akan bayar denda saja. Berapapun besarnya pasti akan saya bayar. Tapi Bapak jangan menghukum saya, Pak. Saya akan bayar denda saja, Pak. Betul kau mau membayar? Kau harus tahu bahwa pelanggaran ini hukumnya kalau dibayar dengan uang maka itu sangat mahal. Tapi Ayo, saya boleh menawarkan, bangun. Pak. Kau menghina aku ya? Kau pikir aku ini jagoan apa bisa ditawar-tawar seperti itu? Hah? Ayo, sekarang keluarkan uangmu. Hah? Ayo cepat, keluarkan uangmu atau aku akan... Baik, akan saya keluarkan. Tapi uang saya jangan diambil semuanya ya, Pak. Hah? Lihat itu, ada Jet Li. Jet Li? Kemana dia? Hah? Oh! Gawat, pemeriksaan belum selesai. Ada copet! Ada copet! Tangkap dia! Hei! Hei! Lari kemana aku? Tangkap Bahaya. dia! Jangan sampai dia lolos! Copet! Sama saja. Copet! Baik. Copet! Hei! Ada copet! Dia lari ke sana! Cepat kejar dia! Ayo, tunggu apa lagi? Ada maling, lari ke situ. Bahaya. Mereka mengejarku. Kemana aku lari? Ayo! Mau lari kemana kamu? Hah? Hei! Ayo, jangan lari! Hei! Sini kamu! Hei! Kurang ajar kamu! Hah? Hei! Ada Sini. mereka. Di mana aku harus bersembunyi? Mereka terus mengejarku. Kemana larinya dia? Ayo kita cari ke sana. Tidak, di sana saja. Kemana dia?
Suara apa itu? Ayah, bangun. Sadar, Ayah. Ayah, bangun, Ayah. Akhirnya aku selamat juga. Kakak. Tunggu sebentar. Kakak, Hanbun, kenapa kau balik lagi? Aku kira kau sudah di tempat kerja. begini kak, aku ingin minta tolong sama kakak. Minta tolong apa? Apa kau sedang dalam kesulitan? Ya, begitulah. Loh, ada apa dengan kakak Konghu? Dia baru saja kena musibah di kantornya. Semalam ada yang mencuri uang negara dari gudang. Nah, sekarang katakan apa kesulitanmu? Sebenarnya ceritanya panjang, Kak. Tapi baiklah, akan kupersingkat saja. Aku akan segera menikah dengan gadis cantik yang kuceritakan semalam, Kak. Ternyata dia anak orang kaya. Sedangkan aku, kakak tahu sendiri kan? Lalu? Iya, betul, Kak. Aku tidak bohong. Malahan aku diberi uang sebesar 1000 tel. Katanya untuk persiapan pernikahan nanti. Ini, Kak, buktinya. 1000 tel emas? Coba aku lihat, dari mana kau dapat uang begini banyak, Hanbun? Oh, kamu pasti menang main lotre ya? Begini, tadi baru saja Hanbun cerita padaku. Dia berencana akan menikah dalam waktu dekat ini. Menikah? Dengan siapa? Wah, sungguh aku tidak mengira kau bernasib baik seperti ini. Lalu apa kira-kira yang dapat kami bantu untuk pernikahanmu nanti? Apa katakan? Hanbun, coba katakan. Kalau kakak berdua tidak keberatan, aku mohon bantuan kakak untuk membelikan berbagai keperluan kami nanti. Nah, ini Kak, terimalah uang untuk keperluanku nanti. Ya. Uang ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan uang negara yang hilang itu. Sebaiknya aku periksakan saja dulu uang ini ke kantor. Ada apa, Kak? Sepertinya... Tidak ada apa-apa. Tidak. Aneh. Aku curiga dengan sikapnya. Begini saja, aku pikir mungkin akan lebih baik jika kita menyiapkan rencana perayaan pernikahanmu sekarang saja. Karena menurut kakak, apabila pesta itu dipersiapkan dengan matang, maka pesta pernikahanmu pasti akan berjalan dengan lancar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Begini, Pak. Saya datang ingin melaporkan perkembangan kejadian semalam. Setelah kami periksa, ternyata ciri-cirinya sama dengan uang negara yang hilang. Konghu, dari mana kau dapatkan uang ini? Ampun, Pak. Dari adik iparku, Ko Hanbun. Dan dia sekarang ada di rumah. Pengawal, cepat kalian pergi ke rumah Li Konghu sekarang juga. Dan bawa adik iparnya yang bernama Hanbun ke sini. Ayo cepat, laksanakan. Siapa? Jalan sana. Lewat sini saja. Siapa? Oh, Bapak Komandan mau ketemu Pak Konghu. Kebetulan dia sedang keluar. Tapi tadi dia pesan padaku, kalau ada yang mencarinya, tolong disuruh menunggu sebentar. Karena dia pergi tidak akan lama. Silahkan bapak-bapak menunggu di dalam. Kami bertiga datang kemari ini sama sekali bukan ingin bertemu dengan Bapak Li Konghu. Tapi kami ingin menjemput saudaranya yang bernama Hanbun. Dan kau jangan coba-coba menyembunyikannya. Hanbun? Memangnya ada apa dengan Hanbun? Ada ribut-ribut apa di luar? Kenapa kakak menyebut-nyebut namaku? Ada apa ya? Kami tak punya banyak waktu. Hei, tunggu. Kalian tidak boleh masuk sembarangan. Ada apa dengan Hanbun? Sebenarnya apa yang itu terjadi? dia. Rupanya kau sembunyi di sini. Ayo ikut kami. Hanbun? Celaka. Mengapa ini bisa terjadi padanya? Kasihan dia kalau harus menanggung akibatnya. Aku harus melakukan sesuatu. Jadi sebaiknya aku memberitahukan hal ini kepada Tinio saja. Ya, aku harus menolong Hanbun. Setelah mempertimbangkan keterangan yang telah kau berikan, mengingat kau hanya menerima dan bukan sebagai pelaku pencurian, maka saya memutuskan memberi hukuman yang adil, yaitu dengan mengasingkanmu ke kota Xiaoqiu. Pengawal, sekarang kalian pergi ke rumah Nona Pehtinio. Tangkap mereka segera. Ayo.
Aduh, makin gawat nih. Aku harus berbuat sesuatu. Kasihan, dia harus menanggung hukuman karena perbuatan kita. Aku telah bersalah padanya. Aku telah berdosa padanya. Aku telah menjerumuskannya. Karenanya aku harus... Tinio, aku ingin bertanya kalau kau tidak keberatan. Sesungguhnya apa yang kau harapkan dari pemuda seperti Han Bun? Sebenarnya ini adalah kehendak para dewa Xiao Cheng. Kami telah ditakdirkan sebagai pasangan suami istri. Alasannya adalah karena pada satu saat Han Bun kecil secara tidak sengaja pernah menolongku. Itulah sebabnya ketika kita bertemu dengannya di taman, aku segera menyadari bahwa dialah Han Bun calon suamiku. Sebaiknya kita kembalikan sisa uang yang ada dan kita akan mencari Han Bun. Tuh, benar kan dugaanku? Dari pertama aku sudah mengira cowok itu pasti bawa masalah. Jangan menuduh sembarangan. Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Lebih baik sekarang kita segera meninggalkan tempat ini. Aku rasa mereka bisa segera menemukan uang emas ini. Sekarang kita pergi. Nah, ketangkap. Ayo, sekarang ini kau mau coba lari kemana, ha? Tunggu sampai hitungan ketiga mereka, Xiao Cheng, supaya pas. Beres. Siap, 1, 2, 3. Ayo, Tinio. Ayo, cepat bangun. Kejar dia. Kejar mereka. Datang Siting, tangkap gadis-gadis kecil itu. Ada apa di rumah hantu itu ya? Sebaiknya kulihat saja. Wah, bagus betul. Apa itu? Ada bungkusan. Jangan-jangan itu bungkusan yang berharga. Apa isi bungkusan ini? Apa isi bungkusan ini? Apakah bungkusan ini milik para pencuri atau rumah ini sudah dijadikan sarang pencuri? Aku tidak peduli, yang penting aku sudah mendapatkan bungkusan yang kelihatannya berharga. Sudahlah. Coba kalian tunjukkan kepadaku, ke arah mana kita sekarang, ke kiri atau ke kanan? Cepat tunjukkan, keburu kehilangan jejak kita. Ini perintahku. Baik. Kalau tidak salah, mereka perginya ke sana. Ya, aku yakin mereka pasti perginya ke sana. Apa? Mereka kembali lagi ke sana? Tidak mungkin. Mereka pasti ke sini. Iya. Tinio, aku ingin bertanya kalau kau tidak keberatan. Pernahkah terbayangkan olehmu apa jadinya kalau Han Bun sampai tahu siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak tahu, Xiao Cheng. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Tapi kata orang, cinta itu bisa menerima sesuatu apa adanya. Waduh, yang lagi mabuk kepayang. Alah, cowok kayak gitu apanya yang hebat? Kagak borju. Lain kalau dibanding dengan aku. Mana bisa. Kagak kuat. Dia pemuda yang lugu dan polos. Itulah yang membuatku jadi... Aku jadi kasihan sama dia. Ya, kasihan dia. Tidak semestinya dia menderita. Aku harus minta maaf. Stop! Oke, aku menyerah. Ternyata kedua gadis itu memang tidak lari ke arah sini. Sekarang kau boleh tunjukkan ke arah mana yang kau mau, maka aku akan menuruti arah yang kau tunjukkan. Tralala, trilili, tralala, aku bisa jadi raja, lalala, lalala. Loh, kenapa ada sama dia? Apa kalian lihat apa yang dia bawa barusan? Goblok, itu yang kita cari. Cepat kejar dan tangkap pencuri botak itu. Diam.
Oh, ternyata pencurinya kau. Sekarang kau mau lari kemana? Ayo jawab, ayo jawab. Dapat, ini uang emasnya. Bagus, bagus. Bawa dia kemari dan kita akan segera membawanya ke kantor. Akhirnya kita berhasil juga. Aku berharap dia mendapatkan tempat dan pekerjaan yang sesuai, Tinio. Ya, benar. Mudah-mudahan itu rumahnya. Oh, lihat, itu dia. Oh iya, kelihatannya dia lagi sibuk. Iya. Ayo, Tinio, kita temui dia. Pasti dia senang. Selamat siang. Bisa bertemu dengan Tuan Hanbun? Untuk apa kalian datang kemari? Apakah kalian masih belum puas mempermainkan diriku ini? Cepat, pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak sudi lagi dipermainkan oleh orang-orang seperti kalian. Kenapa kau jadi marah? Maafkan kami, Hanbun. Sungguh kami tidak bermaksud mempermainkanmu, apalagi mencelakakanmu. Kami datang ke sini hanya ingin berkunjung dan bertemu denganmu. Apakah kau sudah lupa dengan janjimu dulu? Aku tak butuh penjelasan. Halo, anak orang dikerja nangis, bapaknya panjang kumis. Hanbun, maafkan aku. Aku sungguh tak menyangka kejadiannya akan seperti itu. Aku benar-benar menyesal. Ada apa ini? Kenapa gadis secantik ini menangis? Hanbun, tidaklah sopan berbicara seperti itu dengan wanita. Jika ada persoalan, selesaikanlah dengan baik-baik. Ayo, sebaiknya diselesaikan di dalam. Aku mengerti sekarang persoalannya. Mestinya kau bangga mendapatkan calon istri yang setia ini. Nah, sudahlah, kalian harus segera menikah. Aku yakin kalian akan hidup bahagia. Terima kasih Tuan Gao. Aku janji akan menjadi suami yang baik untuk istriku. Gombal? 3 tahun sudah Hanbun dan Peh Tinio menikah. Mereka hidup rukun dan bahagia. Tuan Gao Jin Kiak, majikan Hanbun, memberikan modal padanya untuk membuka toko obat yang mereka beri nama Po Hotong. Kenapa toko obatku sepi pembeli? Sejak dibuka sampai sekarang, tidak banyak pembeli yang datang ke toko obatku. Aku juga prihatin, tuanku. Padahal segala bentuk promosi sudah kita lakukan. Apa obatku kurang manjur? Sabar saja, Tuan. Kok Hanbun? Tadi malam aku bermimpi. Aku lihat begitu banyak orang datang membeli obat ke sini. Sampai-sampai kita kewalahan melayaninya. Aku merasa ini benar-benar akan terjadi. Aku tahu kau tidak akan percaya. Tinio, jangan terlalu gegabah mengambil keputusan. Apakah kau sudah memikirkan matang-matang rencanamu itu? Jangan sampai nanti kau menyesal. Ya, sampai saat ini, itulah satu-satunya cara yang bisa mengatasi kesulitan kami, Xiao Cheng. Ya, kalau begitu aku hanya bisa membantu doa. Semoga rencanamu itu berjalan dengan sukses. Wah, lagi ngapain mereka? Gawat, aku harus menyelidikinya. Kayaknya ada panggilan lagi tuh. Nyok, buruan kita samperin si tante. Sebarkan penyakit ke seluruh penduduk kota ini, tapi yang tidak mematikan. Oke, itu mah gampang. Sekali incrut juga kelar. Adik-adik aja si tante. Kalau nyebarin duit sih enak dapat pahala. Nah, nih nyebarin penyakit, bikin dosa aja dah. Malam itu ketiga perewangan menyebarkan penyakit ke seluruh penduduk kota, dan esoknya seluruh penduduk telah terserang penyakit aneh itu. Mereka berbondong-bondong mendatangi toko obat Po Hotong untuk membeli obat. Ternyata obat di situ manjur sekali. Hanya dalam beberapa hari saja, toko obat Hanbun menjadi sangat terkenal. Peh Tinio dan suaminya menjadi senang. Bukan main dah, tuanku semangat sekali. Apakah kagak capek bolak-balik terus? Perjalanan kita kan cukup jauh. Aku gembira sekali karena obat-obatku banyak yang membeli.
Ada apa, Tuan? Nuri, siapa kakek itu? Salam, wahai anak muda. Ya. Aku pendeta Huat Haisiansu dari Kuil Kim Samsi. Maafkan aku sekiranya mengganggu perjalananmu, anak muda. Aku mencari seorang pria bernama Han Bun. Di sini telah terjadi bencana besar akibat perbuatan istrinya. Dia siluman jahat. Jaga bicaramu, orang tua. Berani sekali kau menghina istriku. Anak muda, rupanya kaulah yang bernama Han Bun. Kau benar-benar lugu. Aku sungguh terharu akan kepolosanmu. Hingga sampai detik ini pun kau tidak menyadari siapa sebenarnya istrimu itu. Jangan bertele-tele. Orang tua, bicaralah terus terang. Apa maksudmu kau membuat fitnah sekeji itu terhadap istriku? Anak muda, tidak ingatkah kau apa yang telah kau alami sejak perkenalanmu sampai saat ini? Ingatkah kau akan rumah tua yang diakui sebagai miliknya? Ingatkah ketika dia memberimu sekantung uang? Dan tahukah kau apa penyebab penyakit yang menyerang seluruh penduduk? Maksudmu ini semua akibat ulah istriku dan Xiao Chen, begitu? Tidak ada orang lain yang mampu berbuat demikian kecuali perempuan siluman itu. Istrimu dan Xiao Chen adalah siluman jahat itu. Hah, tidak mungkin. Omong kosong semua itu. Aku lebih mengenal dan tahu siapa istriku. Dengar, simpanlah bualanmu. Aku tidak akan pernah terpengaruh oleh hasutan orang sepertimu. Maafkan, aku tidak bermaksud mencelakakanmu. Aku hanya berkewajiban memberitahu yang sesungguhnya. Ada satu cara untuk membuktikannya jika kau mau. Ketika hari Tuan Ngocia tiba nanti, saat pesta pecun, berilah dia arak Hyong Hong Chiu. Nanti kau akan segera tahu jawabannya. Nah, selamat tinggal. Suasananya meriah sekali. Aku merasa ini pesta pecun yang paling meriah yang pernah kualami. Tinyu, bagaimana kalau kita juga ikut merayakannya dengan minum arak spesial ini? Kau sajalah, Ko Han Bun. Aku akan duduk di sini menemanimu minum arak. Tidak biasanya dia menolak ajakanku. Jangan-jangan dia sudah tahu maksudku. Atau arak ini menjadi pantangan baginya. Kenapa diam begitu, Ko? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tidak, Tinyu. Tidak ada apa-apa. Aku jadi khawatir kalau yang diperingatkan pendeta itu ternyata terbukti. Tinyu, sungguh kau tidak ingin mencicipi arak spesial ini walaupun hanya seteguk saja? Apa yang harus ku perbuat? Aku tak ingin mengecewakan suamiku. Tapi aku juga tak mungkin minum arak Hyong Hong Chiu yang keras ini. Maafkan aku, Ko Han Bun. Aku tidak bisa meminum arak ini. Arak ini terlalu keras untukku. Aku takut kalau aku meminumnya, aku akan mabuk. Tidak usah banyak-banyak, Tinyo. Sedikit saja. Kamu tahu, aku juga ingin agar kita bisa merayakan hari raya ini sedikit berbeda daripada perayaan-perayaan yang lainnya, Tinyo. Mereka juga melakukan hal yang sama. Baiklah kalau begitu. Kalau Ko Han Bun menginginkan aku minum arak ini, aku akan meminumnya. Tinyo, kau kenapa? Tinyo? Wah, ramai sekali ya perayaan pesta pecun di sini. Baru kali ini aku menyaksikan perayaan semeriah ini. Tapi Nuri, sepertinya sekarang kita harus segera pulang. Kasihan kakak Han Bun dan Tinyo kalau menunggu kita pulang sampai larut. Ayo Nuri, cepat. Mungkin mereka sudah tidur. Apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa Kak Han Bun? Kak Han Bun, Kak Han Bun bangun. Apa yang terjadi di sini? Astaga, Tinio. Tinio, katakan padaku apa yang telah terjadi. Kenapa bisa begini? Temanilah suamiku Xiao Cheng. Aku akan pergi ke tempat Dewi Kim Kai Seng Bau Nio Nio untuk mengambil obat ramuan. Tapi kau kan tahu, Tinio, tempat itu sangat berbahaya. Sudah banyak orang berusaha mengambil ramuan itu, tapi tak satu pun yang berhasil. Kau harus berhati-hati kalau kau ingin selamat.
Akhirnya aku sampai juga. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sepi sekali, tidak dijaga rupanya. Aku harus segera menemukannya. Nah, itu dia. Aku harus segera mengambilnya. Rasanya satu tangkai saja sudah cukup. Akhirnya berhasil. Apa yang sedang kau perbuat? Masuk tanpa permisi dan mencuri? Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Dewi Sangbao. Maaf, aku sangat terpaksa. Suamiku keadaannya sangat kritis. Sekali lagi, maafkan aku. Aku harus pergi. Wah, gawat. Mereka marah dan mengejarku. Hei, tunggu! Berhenti! Hei! Terpaksa aku harus menghentikannya. Adik! Awas kau, akan kulaporkan kejadian ini pada Dewi Kim Kaiseng. Kau telah membuat adikku pingsan. Kalau kau berani, jangan lari. Akan kuhajar kau. Biarkan dia pergi, sebab bunga itu memang akan dipergunakan sebagai obat bagi suaminya. Lupakanlah kejadian itu. Ampun Dewi Kuan Im, tapi dia telah masuk tamanku tanpa izin dan mencuri, dan telah pula melukai anak buahku. Aku mengerti, dia hanya ingin menebus dosanya, dan lagi dia sedang hamil. Nanti jika saatnya tiba, kita hukum dia. Lihat si Ojek, suamiku mulai sadar. Iya, iya. Tidak, pergi kau siluman ular. Kakak Hanbun, tenanglah. Jangan banyak bergerak dulu. Tadi itu rupanya kakak melihat seekor ular putih di rumah ini. Tapi sudah kubunuh. Ko Hanbun, kau masih harus beristirahat supaya kesehatanmu cepat pulih. Benar, Kak. Aku banyak mendengar kabar tentang keberhasilanmu menyembuhkan wabah penyakit yang menimpa penduduk Xiaoqiu beberapa waktu yang lalu. Itulah sebabnya, Hanbun. Aku memintamu datang ke sini untuk meminta bantuanmu menyembuhkan penyakit istriku yang aneh itu. Ayo. Istriku sedang hamil tua. Sudah banyak tabib yang datang mengobatinya, tapi tak satu pun yang berhasil. Kaulah satu-satunya harapan kami. Kasihan sekali Tuan Tanlun. Tapi mudah-mudahan dengan obat ini, penyakit yang diderita istrinya bisa sembuh. Tuan, semoga saja dengan obat ini, istri Anda bisa sembuh. Aku ucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, Hanbun. Kau benar-benar seorang tabib yang hebat. Dan perkiraanmu pun benar adanya. Istriku melahirkan bayi kembar. Aku sungguh bahagia. Ini benar-benar luar biasa. Tuan, aku hanya menjalankan apa yang menjadi tugasku, Tuan Tanlun. Sesungguhnya ini adalah kehendak dan kekuasaan Tian. Berita tentang keberhasilan tabib Hanbun menyembuhkan istri Tuan Tanlun langsung tersebar ke pelosok kota Xiaoqiu. Sinsei Hanbun menjadi sangat terkenal, tapi sayang, keberhasilannya itu membuat sebagian tabib menjadi iri padanya. Mereka ingin membuktikan keahlian Sinsei Hanbun. Mereka ingin melihat jimat atau kotong apa yang dimiliki Hanbun. Untuk itu para tabib yang iri tersebut bersepakat memperlihatkan kotong mereka pada hari ulang tahun Tua Pekong Obat. Sebenarnya mereka iri melihat keberhasilanmu. Jangan terlalu dicemaskan. Nanti akan aku carikan benda-benda yang bisa dijadikan kotong. Sehingga pada saat Tua Pekong nanti, mereka bisa membuktikannya. Tinyo, aku sangat bersyukur punya istri sepertimu. Halo Tante, mau nyebarin apa lagi nih kita sekarang? Sediakan 3 pusaka kotong segera. Carikan pusaka-pusaka yang bagus. Tante. Cepat pergi. Nyuruh yang aneh-aneh aja dah. Pakai nyuruh cari pusaka segala. Untung aja aneh tahu. No, di sono tempatnya no. Nyok kita sono nyok, buruan lah. Yuk. Rumahnya nyang tuh ya bang ya? Set lah, yang jagain banyak banget. Di luar sana banyak tentara kerajaan. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Bagaimana ini, Tinio? Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, jangan gugup.
Kalau yang aku dengar dari orang-orang, katanya mereka sedang mencari 3 pusaka kerajaan yang hilang karena dicuri beberapa hari yang lalu. Oh, celaka Xiao Cheng. Rupanya para dedemit itu telah mengambil pusaka-pusaka dari kerajaan. Mengapa kita selalu begini? Mengapa aku selalu melakukan kesalahan? Memangnya kenapa dengan pusaka-pusaka itu, Tinio? Ceritanya begini, Xiao Cheng. Setelah keberhasilan Han Bun mengobati istri Tuan Tan Lun, ada sekelompok tabib yang merasa iri terhadapnya. Mereka ingin melihat kotong yang dimiliki Han Bun. Karena dia tidak memilikinya, aku menyuruh demit untuk mencarikannya. Dan tadi pagi, pengawal kerajaan datang meminta Han Bun pergi ke istana untuk mengobati Raja Muda Leong Ong yang sedang sakit. Dan dia membawa ketiga pusaka itu. Aku sungguh tidak tahu bahwa pusaka itu yang dicuri dari kerajaan. Aku telah melakukan kesalahan lagi. Sudahlah, Tinio, kau harus sabar. Ini adalah ujian yang harus kau jalani. Xiao Cheng, rasanya aku sudah tidak kuat lagi menanggung cobaan yang begini berat. Sabarlah, Tinio. Kau harus tabah menghadapinya. Kita akan mencari jalan keluarnya. Han Bun ditangkap tentara kerajaan karena disangka mencuri ketiga pusaka itu. Kini dia dibuang ke kota Chiat Kang. Tapi karena kejujurannya, Han Bun ditolong oleh seorang saudagar bernama Cikian. Sedangkan Peh Tinio, istrinya, dan Xiao Cheng berhasil meloloskan diri. Mereka berdua pergi menuju kota Chiat Kang yang dianggap cukup aman. Di kota ini mereka menyamar sebagai orang biasa. Sementara itu, hartawan Cikian kini merasa sangat senang dengan adanya Han Bun yang santun dan rajin bekerja. Hingga suatu saat, Han Bun jatuh sakit. Kasihan sekali dia. Sudah seminggu ini dia terbaring di tempat tidurnya karena sakit. Penyakit apa yang menyerangnya? Aku heran, banyak tabib kudatangkan tapi tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Tuan Cikian, saya pernah dengar bahwa di pinggiran kota ada sebuah toko obat yang menjual obat-obatan mujarab. Banyak sudah orang yang membuktikannya dan tabibnya pun juga sangat ahli. Lai Hin pergi mencari toko obat itu. Atas kesabarannya akhirnya dia mendapatkan alamatnya. Toko obat itu bernama Po Hotong dan pemiliknya adalah Nona Peh Tinio dan Xiao Cheng. Tuan Ci. Tenanglah Han Bun, kau jangan banyak bergerak dulu. Aku senang kau kelihatan mulai sembuh. Akulah yang seharusnya berterima kasih kepada Anda, Tuan Cikian. Anda begitu baik kepadaku dan sangat perhatian pada diriku. Sudahlah Han Bun, jangan terlalu berlebihan. Berterima kasihlah kepada tabib yang mengobatimu. Berkat dialah kau sembuh. Siapakah tabib itu? Han Bun, kau adalah orang yang paling beruntung. Bersyukurlah atas nasibmu ini. Begitu banyak orang-orang baik yang mengelilingi hidupmu, sehingga dalam keadaan yang paling sulit pun selalu saja ada orang yang bersedia menolongmu. Betapa bahagianya kau memiliki istri yang mencintaimu. Tidak, jangan, pergi kalian semua. Aku muak melihat kalian. Cepat pergi. Kakak Han Bun. Han Bun, kau bicara apa? Ada apa ini sebenarnya? Ini kan istrimu Peh Tinio. Aku tidak mau lagi melihat mereka, Tuan Cikian. Aku tidak mau lagi mereka mencelakai aku. Aku benci pada mereka. Tuan Cikian, usir mereka. Suruh mereka pergi dari sini. Aku muak melihatnya. Sabarlah, Tinio. Jangan menangis. Kuatkan hatimu. Hentikan omonganmu itu, Han Bun. Tidak seharusnya kau perlakukan orang sebaik istrimu seperti ini. Hatimu busuk, penuh dengan dendam. Tertipu aku oleh perilakumu selama ini. Aku benar-benar kecewa dengan sikapmu. Ingat Han Bun, nyawamu telah diselamatkan oleh istrimu Peh Tinio. Sebaiknya kau minta maaf sekarang. Sudahlah Tuan Ci, semua ini memang akibat perbuatanku sendiri. Aku telah berulang kali mengecewakannya. Aku telah gagal membahagiakan suamiku sendiri. Aku memang patut menerima ini semua. Aku mengucapkan terima kasih Tuan Cikian atas kebaikan budi Anda mempekerjakan suamiku dan menganggapnya sebagai keluarga. Aku mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang memalukan ini. Ayo Xiao Cheng, kita segera meninggalkan tempat ini. Kita harus pergi. Tapi masa kau tega meninggalkan kakak Han Bun sendiri? Permisi Tuan Ci. Tinio, tunggu.
Tinio, tunggu. Tinio, tunggu aku, Tinio. Ko Hanbun, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Tinio. Aku baik-baik saja. Jangan pergi, Tinio. Ko Hanbun, maafkanlah atas semua kesalahanku. Aku telah begitu banyak menyusahkanmu. Aku telah mencelakakanmu, Ko Hanbun. Maafkanlah aku. Ko Hanbun. Ko Hanbun. Tinio. Hanbun dan Peh Tinio kembali hidup rukun dan bahagia sebagai pasangan suami istri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, mereka jalani dengan penuh kedamaian dan penuh cinta kasih. Tuan tidak ada kegiatan lain selain memancing. Aku bosan menunggu di sini. Sial, mana ikanku? Kenapa kau bisa terjebur di situ? Kau kelihatan lucu sekali, Nuri, bila sedang basah kuyup seperti itu. Awas kau nanti, Nuri. Tunggu pembalasanku. Gara-gara perbuatanmu, bajuku basah semuanya. Perbuatanmu tidak bisa kumaafkan. Mengapa kau masih hidup bersama wanita siluman itu? Hidupmu akan selalu dihantui bahaya. Ketahuilah, bayangan siluman itu kini semakin tampak jelas merasuki jiwa dan ragamu. Jika kau tidak segera menghentikannya, bahaya yang lebih besar menantimu, nak. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas peringatanmu ini, Pak Pendeta. Tapi ini adalah kehidupanku yang harus kujalani dan kulalui sendiri. Semua akibat dan risiko dalam kehidupan ini akan menjadi tanggung jawabku sendiri, Pak Pendeta. Sadarkah apa yang sedang kau bicarakan, anak muda? Ucapanmu tidak sebanding dengan perbuatanmu. Kepolosan dan keluguanmu telah hilang, ditutupi kelicikan dan kebohongan siluman. Tapi aku sama sekali tidak merasakan apa yang Bapak ucapkan. Yang kurasakan sekarang ini adalah kebahagiaan. Aku sudah lama mendambakan kebahagiaan dalam hidup seperti ini, Pak Pendeta. Di dalam kuilku banyak terdapat ajaran kehidupan manusia di dunia dalam mencapai kebahagiaan. Aku berharap kau mau ikut bersamaku pergi ke sana. Baiklah, aku mau. Kalau begitu, jangan buang waktu. Ayo kita berangkat. Wah, gawat. Pendeta itu telah mempengaruhi Tuan Hanbun. Bisa bahaya ini. Mereka pergi menuju kuil Kim Sansi yang terletak di atas bukit. Apa? Pergi ke kuil dengan pendeta? Pasti pendeta Huat Hai Xiansu membawanya ke kuil Kim Sansi. Kurang ajar. Kita harus segera menyusulnya. Itu dia kuil Kim Sansi, tempat tinggal pendeta Huat Hai Xiansu. Kita harus berhati-hati dalam menghadapinya, Xiao Cheng. Kita harus menggunakan siasat yang jitu, karena pendeta itu ilmunya sangat tinggi. Aku tidak takut dengan ilmunya, tapi yang aku khawatirkan adalah kehamilanku ini. Aku doakan semoga kau mampu menghadapinya. Oh, siluman ular putih dan siluman ular hijau. Aku datang untuk membawa pulang suamiku. Katakan, di mana dia? Apa kalian belum mengetahui bahwa daerah ini adalah daerah terlarang bagi kaum wanita? Aku terharu akan kesetiaanmu pada suamimu, Hanbun yang dungu itu. Tapi sayang, suamimu telah memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Pendeta licik, tidak puas-puasnya kau berusaha mencelakakan aku. Lepaskan dan kembalikan suamiku padaku. Atau akan aku bongkar perbuatan kotormu dulu. Ayo, pikirkan baik-baik tawaranku tadi. Kurang ajar. Beraninya dia mengancamku seperti itu.
Pergi kau dari sini. Xiao Cheng, cepatlah menyingkir dari tempat ini. Biar aku yang menghadapi pendeta itu. Kau harus hati-hati, Tinio. Tinio! Sekarang rasakan yang ini. Oh, Tinio, sudahlah. Jangan diteruskan. Nona kalah. Bahaya ini. Aku lari. Bagaimana? Apakah kalian masih ingin merasakan yang lain? Sudahlah, Tinio. Kau tidak mungkin mampu melawan orang tua itu. Aku sangat mengkhawatirkan bayi di dalam kandunganmu. Tidak, Xiao Cheng. Aku akan membalas orang tua itu, apapun akibatnya. Yang ini baru seru. Tambah seru nih. Tinio, jangan nekat. Sudahlah, Xiao Cheng. Kau jangan menghalangiku. Minta bantuan pada naga Hailiang Ong rupanya. Iya. Siluman ular putih, apakah kau bermaksud merendam kuilku dengan air laut? Aku tidak sebodoh perkiraanmu. Silakan saja kau lakukan niatmu itu. Maka kau akan menyaksikan sendiri kota Chiat Kanglah yang akan terendam banjir. Benar, penduduk tidak berdosa akan tenggelam karena kita. Sudah aku katakan, pulanglah selagi punya kesempatan. Pulanglah selagi aku punya kesabaran. Karena aku tidak mungkin menghabisi wanita yang sedang hamil. Itu pantangan bagiku. Tinio dan Xiao Cheng akhirnya harus pulang kembali dengan perasaan kecewa. Sementara Han Bun telah diangkat sebagai murid pendeta Huat Hai Sian Su. Beberapa waktu kemudian, Peh Tinio melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Kou Bong Kou. Oh ya Han Bun, aku mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertamamu itu. Terima kasih, Guru. Pulanglah barang beberapa hari. Temui anak dan istrimu di rumah yang telah lama kau tinggalkan. Terima kasih, Guru. Aku akan segera berangkat. Ya, hati-hati. Xiao Cheng, sudah sekian lama suamiku pergi. Sabarlah, Tinio. Mungkin sebentar lagi dia pulang. Aku mendapat firasat aneh, Xiao Cheng. Sepertinya sesuatu akan terjadi padaku. Itu kan hanya pikiranmu saja. Kau sedang bersedih. Lebih baik kau memikirkan anakmu. Kasihan dia. Xiao Cheng, maukah kau menolongku? Seandainya suamiku Han Bun tidak pulang, maukah kau merawat dan mendidik anakku Kou Bong Kou sampai dewasa? Aku merasa takut sekali Tinio? sekarang. Han Bun, kakak sudah pulang. Tinio. Tinio. Tinio, aku sangat merindukanmu. Aku... Kau Han Bun. Tinio, maafkan aku, Tinio. Sudah lama aku tidak memberi kabar kepadamu. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan anak kita, Tinio? Mana dia? Ayo, mana anak kita? Nantilah kalau sudah bangun. Sekarang dia sedang tidur. Baiklah.
Tapi dia sehat-sehat saja, kan? Tunggu dulu. Aku membawakan sesuatu untukmu. Dari pendeta Huat Hesiansu. Ini, sebuah mangkok emas. Apa? Jangan kau jauhkan benda itu dariku. Tinio, ada apa? Tinio! Tinio! Apa yang terjadi? Tinio! Ada apa denganmu? Astaga, Tinio. Ular putih, istriku. Akhirnya aku berhasil menangkapmu, siluman ular putih. Itulah hukuman atas dosa-dosamu. Kau akan kubalas. Hiya! Xiao Chen. Aku telah melakukan tugas-tugasku. Apa yang telah kau lakukan? Kembalikan istriku, Guru. Kembalikan dia padaku. Guru, mohon ampuni kami. Biarkan kami hidup bahagia, Guru. Guru! Peh Tinio akhirnya dipenjara di pagoda Lui Hongta oleh pendeta Huat Hai Siansu untuk waktu yang sangat lama. Han Bun yang sangat sedih ditinggal istrinya memutuskan untuk menjadi biarawan.